Yos nakama, selamat datang di Love Tale Anime. Zoro, salah satu karakter yang memiliki banyak fan guy di dalam komunitas para opler-opler. Bagaimana tidak, pendekar pedang dengan aliran Santo Ryu ini terlihat sangat keren ketika bertarung. Namun, fan guy karakter lain melihat si rambut lumut ini sebagai karakter bodoh tukang nyasar yang memiliki passion untuk tidur dan hanya tertarik dengan miras oplosan saja. Menurut Mimin pribadi, Zoro adalah karakter yang be yourself and never surrender banget. Pasalnya, seluruh pedang yang digunakan olehnya adalah hasil giveaway. Mulai dari Wado Ichimonji, Sandeki Tetsu, Yubashiri, Susui, hingga yang terbaru, yaitu Enma, didapatkannya secara cuma-cuma. 3 pedang Zoro terupdate saat ini adalah Wado Ichimonji, Sandeki Tetsu, dan Enma. Zoro rela melepaskan pedang Susui dan ditukar tambah dengan Enma plus Hiyori. Pedang Enma dikatakan sebagai salah 2 pedang yang sampai pada manga One Piece chapter 986 merupakan pedang yang mampu melukai Kaido. Sampai pada akhirnya di manga One Piece chapter 987, para Kazaenan mampu menambahkan luka codet pada tubuh Kaido bermodalkan katana mereka yang dialiri dengan Ryuo. Jadi bukan hanya faktor pedang Enma dan Ameno Habakiri saja yang mampu mengukirkan tato permanen di pinggang Kaido, namun ditambah dengan tingkatan Ryuo milik Oden yang bisa dikatakan hebat. Sehingga banyak opler-opler di luar sana yang menginginkan pedang Susui kembali ke pangkuan Zoro. Pasalnya, tingkat keprestisiusan pedang Susui sangatlah tinggi. Susui merupakan katana milik samurai legendaris Wano bernama Ryuma. Selain itu, pedang Susui sudah berubah menjadi pedang hitam atau Kokuto, di mana baru ada 2 pedang yang berhasil bertransformasi menjadi pedang hitam, yaitu Susui milik Ryuma dan Yoru milik Dracul Mihawk. Namun, Mimin berpendapat jika nantinya pedang Susui tidak akan kembali pada Zoro, bukan karena Zoro tidak pantas menggunakannya. Karena kita sudah ketahui bersama pada manga One Piece chapter 467, Ryuma memberikan sendiri pedang Susui pada Zoro. Bahkan Ryuma berkata jika Susui akan senang jika Zoro menjadi tuannya. Ya, dalam kamus samurai Jepang, katana lah yang memilih sang samurai. Namun ada alasan menarik meskipun Zoro dan pedang Susui sangatlah klop, dan pada akhirnya Zoro tak akan mengambil kembali pedang Susui miliknya. Alasan pertama, pedang Susui adalah harta nasional Wano Kuni. Pada manga One Piece chapter 954, Hiyori mengatakan jika Ryuma dan pedang Susui merupakan harta nasional Wano Kuni, di mana ketika kedua benda keramat ini menghilang dari Wano Kuni, semua orang menangisinya secara berjamaah. Hal ini juga pernah diutarakan oleh Kinemon pada manga One Piece chapter 699. Kinemon terlihat menyerang Zoro ketika dia tahu jika Zoro memiliki pedang Susui dan menyangka bahwa dirinya lah sang pencuri makam Ryuma. Kejadian pencurian makam Ryuma beserta pedang Susui terjadi pada 23 tahun yang lalu, dan biang keroknya adalah Gekko Moria, seperti diperlihatkan pada manga One Piece chapter 969. Meskipun Zoro mendapatkan giveaway pedang Susui dari pemiliknya langsung, akan tetapi warga Wano tak ada yang mempercayainya dan malah sebaliknya, dirinya dituduh sebagai sang pencuri makam Ryuma. Serta warga Wano Kuni mempercayai jika semua nasib buruk yang menimpa negara mereka adalah akibat dari hilangnya kedua benda keramat tersebut. Oleh karena itu sudah dapat dipastikan jika Zoro tak akan bisa menggunakan pedang Susui milik Ryuma lagi, yang sekarang sudah dikembalikan ke tempat asalnya oleh Gyukimaru. Oda Sensei pernah mengatakan jika dirinya ingin sekali menceritakan flashback mengenai sang dewa pedang Ryuma, di mana pada arc Wano Kuni inilah saat yang paling cocok jika Oda ingin menceritakan masa lalu tentang Ryuma. Apakah nakama ingat dengan perkataan Zoro pada manga One Piece chapter 954? Zoro ingin sekali pergi berziarah ke makam keramat milik si Mbah Ryuma, dan kemungkinan besar hal ini akan terjadi setelah peperangan besar di Onigashima nanti. Dan yang akan menceritakan mengenai sejarah sang dewa pedang Ryuma pada Zoro adalah Gyukimaru alias Onimaru, karena sepertinya si rubah ini mengetahui banyak informasi mengenai Ryuma. Mimin berpikir jika flashback milik Ryuma ini akan menghubungkan asal-usul dari Zoro. Ryuma memiliki nama klan Shimotsuki, dan pada SBS volume 96 Oda Sensei sempat menyinggung secara halus jika Zoro termasuk ke dalam klan Shimotsuki. Nah, Mimin pun sudah pernah membuatkan teori mengenai Zoro yang juga memiliki nama Shimotsuki. Linknya ada di pojok kanan atas ya nakama. Alasan yang kedua adalah pedang Susui sudah berubah menjadi pedang hitam. Sampai saat ini baru ada 2 pedang Kokuto, yaitu pedang Yoru dan Susui. Sepertinya merubah pedang menjadi Kokuto adalah prestasi tertinggi dari seorang pendekar pedang. Ibarat sang pendekar pedang sudah berada di rank mitik. Bayangkan saja seorang Kozuki Oden yang sudah nge-push rank sedari kecil masih belum bisa merubah kedua pedangnya menjadi Kokuto.
sehingga akan lebih greget jika Zoro dapat berubah ketiga pedangnya menjadi pedang hitam. Konsep merubah pedang menjadi Kokuto sudah pernah Mimin jabarkan secara lugas pada video Mimin sebelumnya. Linknya ada di pojok kanan atas ya nakama. Intinya adalah pedang dapat berubah menjadi hitam legam dengan cara mengalirkan advance Bushoku Haki ke dalam pedang. Karena yang selama ini diperlihatkan oleh para pendekar pedang adalah mengalirkan Haki Busho ke permukaan pedang saja, bukan mengalirkan ke dalam pedang mereka. Yap, mengalirkan Bushoku Haki bukanlah perkara mudah, karena hal itu adalah tingkatan lanjut dari Bushoku Haki. Pada SBS volume 71, Oda mengatakan jika Zoro lebih dominan pada Bushoku Haki, sedangkan Luffy pada Hausoku Hakinya. Saat ini Luffy sudah menguasai advance armamen Haki, dan seharusnya armamen Haki milik Zoro lebih hebat daripada milik Luffy, sehingga Zoro pasti akan segera menguasainya untuk merubah pedangnya menjadi Kokuto. Setelah Zoro melakukan tukar tambah antara pedang Susui dengan pedang Enma milik Oden, Zoro belum mengeluarkan teknik Santoryu-nya. Pertama, saat kru topi jerami menggerebek pintu masuk Onigashima, tepatnya pada One Piece Chapter 977, Zoro menghajar Kroco Kaido dengan teknik Nitoryu. Kemudian, saat Zoro membelah gedung untuk menemukan Luffy pada One Piece Chapter 980, Zoro pun hanya menggunakan teknik Nitoryu-nya. Serta terakhir terlihat Zoro pun hanya menggunakan teknik Nitoryu-nya saat dikeroyok Gifter Kaido di dalam mansion milik Kaido. Apakah Zoro masih bermain-main dan belum serius, atau malah Zoro belum bisa mengendalikan pedang Enma secara sempurna? Saat pertama kali Zoro menggunakan pedang Susui pada One Piece Chapter 474, Zoro terlihat kesulitan mengendalikan tebasan dari pedang Susui-nya, meskipun efek kerusakan yang ditimbulkan lebih besar daripada saat Zoro menggunakan pedang Yubashiri. Selain itu, Zoro mengatakan jika pedang Susui sedikit emosian. Nah, saat Zoro pertama kali mengayunkan pedang Enma, kerusakan yang ditimbulkan sangatlah besar, bahkan sampai tebing pun terbelah. Jika Susui disebut Zoro memiliki sifat emosian, Enma bisa dikatakan memiliki sifat yang barbar. Jadi, bisa saja Zoro memang belum sepenuhnya menjinakkan Enma. Bahkan pada Color Split pada One Piece Chapter 987, Zoro pun terlihat hanya menggunakan dua pedang, yaitu Enma dan Sandai Kitetsu. Apakah Zoro hanya akan menggunakan dua pedang hingga akhir Aqua no Kuni ini? Atau malah salah satu pedang Zoro akan patah di pertarungan Onigashima nanti? Enma merupakan pedang yang memiliki efek negatif, yaitu menyerap Haki Ryuo milik pengguna jika sang pemilik belum mampu menguasainya. Nah, jika Zoro melawan musuh yang tubuhnya sangat keras seperti milik Kaido dan Big Mom, mau tidak mau Zoro harus mengalirkan Bushoku Haki pada pedangnya jika ingin melukai mereka. Jika Enma menyerap lebih banyak Ryuo, maka akan ada salah satu pedang Zoro yang kekurangan asupan Ryuo. Dan jika berbenturan dengan pemilik Busho yang lebih kuat, pasti akan patah. Dari ketiga pedang Zoro, Sandai Kitetsu lah yang grade-nya paling rendah, sehingga yang paling rentan untuk patah. Sepertinya Oda Sensei sengaja membuat Zoro hanya menggunakan pedang Enma dan Wado Ichimonji saat pertarungan epic nantinya di Onigashima, entah melawan Big Mom ataupun Kaido. Pada One Piece Chapter 955, Hitetsu mengatakan jika Zoro pasti dapat membuat pedang Enma menjadi Kokuto, di mana Hitetsu sangat yakin karena Zoro memiliki pedang Wado Ichimonji. Begitu pula dengan Hiyori, dia sangat yakin jika Zoro bisa menjinakkan Enma karena melihat Zoro memiliki pedang Wado Ichimonji. Kedua pedang ini ditempa oleh pandai besi yang sama, yaitu Shimotsuki Kozaburo. Mimin pernah berteori pada video Mimin sebelumnya jika kedua pedang ini ibarat yin dan yang, di mana membentuk suatu keseimbangan. Pedang Wado Ichimonji sendiri memiliki arti straight line through the path of harmony, atau bahasa gaulnya adalah jalan tikus menuju ke harmoni. Ini adalah clue jika pedang Wado Ichimonji dapat mengharmonisasikan efek negatif dari pedang Enma. Lalu, pedang apa yang cocok untuk menggantikan Sandai Kitetsu? Mimin berpikir jika Nidai Kitetsu lah yang cocok untuk menggantikannya. Bahkan Zoro pun sangat tertarik dan jatuh cinta pada pedang Nidai Kitetsu pada pandangan pertama. Sehingga, ketiga pedang Zoro setelah Aqua no adalah Wado Ichimonji, Enma, dan Nidai Kitetsu, yang ketiganya berada di grade 21 O Wazamono. Yos nakama, itulah teori Mimin mengenai nasib pedang Susui dan ketiga pedang Zoro setelah Aqua no Kuni. Apabila nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!